Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumin nusyur, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Jamaah Jumat sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya kepadanya kita semua beribadah, dan hanya kepadanya kita semua beristi'anah, meminta pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada kekasih kita, kekasih Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita cara beribadah yang benar dan cara beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah mesti dilaksanakan dengan cara yang benar dan juga dilaksanakan dengan cara yang baik. Ibadah yang benar sesuai dengan aturan-aturan fikihnya, dan ibadah yang baik sesuai dengan ukuran adabnya. Nabi telah mengajarkan kepada kita ibadah yang benar dan ibadah yang baik. Para ulama ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meneruskan pengajaran tersebut. Maka ulama yang mengajarkan ibadah yang benar adalah ulama-ulama fikih, dan ulama yang mengajarkan ibadah yang baik adalah ulama-ulama tasawuf. Maka keduanya mesti dipadukan. Kita mempelajari fikih dan juga mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, sehingga ibadah kita bisa benar dan juga baik. Selanjutnya, selaku khatib, tidak lupa saya berpesan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan, tentu sesuai dengan kapasitas kemampuan kita, dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau perintah disesuaikan kemampuan, tapi kalau larangan mesti ditinggalkan secara keseluruhan. Karena itu di dalam Al-Quran Allah SWT memerintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Tapi kalau larangan
mesti secara totalitas, secara menyeluruh. Jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan oleh Allah SWT, bulan Rajab ini adalah satu dari 4 bulan haram. Dari 12 bulan yang ada, 4 bulan diantaranya adalah bulan haram, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran pada surah Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Itulah ketetapan Allah sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah lanjutkan, dari 12 bulan tersebut 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Al-Quran tidak menyebutkan secara sharih, secara tegas yang mana saja 4 bulan yang haram itu. Nabi yang menjelaskan, dan penjelasan itu bisa dijumpai di dalam hadis, bahwa 4 bulan haram tersebut terdiri dari 3 bulan berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan berturut-turut yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Ini berturut-turut, bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan pertama. Kemudian 1 bulan yang terpisah. 1 bulan yang terpisah itu adalah bulan Rajab, bulan yang kita saat ini ada di dalamnya. Mengapa dinamakan dengan bulan haram? Paling tidak ada 2 penjelasan yang dikemukakan oleh para ulama kita. Penjelasan yang pertama, di dalam bulan tersebut diharamkan terjadinya peperangan dan pertumpahan darah. Jadi sekalipun orang-orang Arab terkenal gemar berperang, tapi ketika sudah masuk bulan haram, ada semacam kesepakatan tidak tertulis untuk menghentikan peperangan tersebut, maka dinamakanlah dengan bulan haram, dalam arti diharamkan terjadinya peperangan dan pertumpahan darah. Ada penjelasan yang lain yang dikemukakan oleh ulama kita, dinamakan dengan bulan haram karena apabila ada seseorang yang melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan maksiat di dalam bulan haram, dosanya lebih besar daripada maksiat yang sama yang dilakukan di luar dari bulan haram. Misalnya ada yang berdusta di bulan Rajab ini, dusta yang sama dilakukan 1 bulan yang lalu, maka meskipun perbuatannya sama, tapi dosanya berbeda. Karena dosa itu ditentukan oleh banyak faktor, di antaranya adalah waktu melaksanakannya. Sama juga dengan pahala atas kebaikan yang dilakukan. Pahala atas kebaikan berbeda-beda meskipun perbuatannya sama. Tentu yang paling utama yang membedakan adalah keikhlasan. Selain faktor keikhlasan, yang kedua adalah cara melaksanakan kebaikan dan ibadah itu. Ada 2 orang sama-sama salat, yang satu salatnya sendirian, salat wajib sendirian. Yang kedua salatnya berjamaah, maka yang salat wajib berjamaah tentu lebih besar pahalanya daripada yang salat wajib sendirian. Ada 2 orang sama-sama bersedekah, yang satu dia lakukan secara terang-terangan, yang kedua melakukannya secara sembunyi-sembunyi, maka yang melakukan secara sembunyi-sembunyi pada hukum asalnya lebih besar pahalanya daripada yang melakukan terang-terangan, meskipun keutamaan ini bisa berubah. Selain faktor keikhlasan, cara melakukan juga ditentukan oleh tempat melaksanakan kebaikan itu. Kita salat Jumat hari ini di Masjid Al-Hijrah, saudara-saudara kita ada yang salat Jumat di Masjidil Haram, sama-sama salat Jumat, sama keikhlasannya, tapi karena beda tempat pelaksanaan,
maka beda pahalanya. Begitu juga dengan waktu pelaksanaan. Maka siapa yang melakukan kebaikan di bulan haram juga pahalanya lebih besar dibandingkan kebaikan yang sama yang dilakukan di luar dari bulan haram tersebut. Sebaliknya juga demikian. Kalau ada yang berbuat maksiat di dalam bulan haram ini, maka dosanya lebih besar daripada maksiat yang sama yang dilakukan di luar dari bulan haram. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa saja amalan yang dianjurkan untuk dilaksanakan di dalam bulan Rajab ini? Yang pertama sekali yaitu memperbanyak puasa sunnah. Pernah ada seorang sahabat dari perkampungan Bahiliyah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya kepada Nabi, "Ata'arifuni ya Rasulullah? Apakah Anda masih mengenali saya ya Rasulullah?" Awalnya Nabi tidak mengenali. Lalu sahabat tadi menyampaikan, "Ji'tu kafil amil awal." Saya juga datang menemuimu tahun lalu ya Rasulullah. Nabi pandangi baik-baik, Nabi teringat, "Oh iya betul." Tapi Nabi tidak langsung mengenali karena kondisi sahabat tadi sudah berubah drastis. Sebelumnya kelihatan gemuk, sehat, segar. Tapi pada kedatangan yang kedua itu sudah kelihatan kurus. Maka Nabi kemudian bertanya, "Apa yang membuat keadaanmu berubah seperti itu?" Sahabat itu menjelaskan, ya, "Ma akaltu ta'aman munzu an faraktuka illa bilailah." Bagaimana saya tidak kurus ya Rasulullah? Sejak saya meninggalkanmu tahun lalu sampai hari ini, saya tidak pernah makan kecuali di malam hari. Tidak pernah saya makan di siang hari. Karena apa? Puasa terus selama 1 tahun. Jadi puasa selama 1 tahun. Mendengarkan penuturan sahabat tersebut, Nabi tidak memujinya. Nabi bahkan menegur dalam bentuk pertanyaan. Nabi bertanya, "Lima azabta nafsa?" Mengapa engkau menyiksa dirimu sampai sebegitu rupa? Sum sahras sabri wa yauman min kulli syahr. Lalu Nabi memberikan tuntunan, cukuplah bagimu untuk berpuasa di bulan kesabaran. Bulan kesabaran itu bulan Ramadan. Dan kalau ingin melaksanakan puasa sunnah, yauman min kulli syahr, cukuplah 1 hari saja di setiap bulannya. Tapi apa kata sahabat tadi? Zidni fa inna bi kuat. Tambah lagi ya Rasulullah, karena saya ini kuat. Masa cuma 1 hari saja puasa sunnahnya dalam 1 bulan? Nah, kata Nabi, yaumain min kulli syahr. Ya sudah kalau begitu 2 hari sajalah setiap bulan. Sahabat tadi kembali berkata, zidni fa inna bi kuat. Tambah lagi ya Rasulullah, karena saya ini kuat. Terus menerus minta ditambah. Pada akhirnya Nabi memberikan tuntunan, puasalah di bulan-bulan haram, kemudian tinggalkan puasa, tinggalkan puasa, tinggalkan. Yang dipahami oleh para ulama kita yaitu dengan berpuasa secara selang-seling. Misalnya 3 hari puasa, 3 hari tidak, 3 hari puasa, 3 hari tidak. Selang-seling puasanya di dalam bulan haram, termasuk bulan Rajab yang kita ada di dalamnya saat ini. Jamaah Jumat yang dirahmati, dimuliakan SWT. Kemudian yang kedua, ada doa yang sering dibaca oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang menyandarkan kepada Nabi sekalipun penyandaran itu lemah. Yang kuat bahwa doa ini adalah doa yang dibaca oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW di dalam bulan Rajab, yaitu doa yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa ini menunjukkan banyak sekali hikmah pelajaran kepada kita. Di antaranya 1, ada hubungan yang sangat erat antara bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Sebagian ulama kita membahasakan Rajab itu adalah bulan untuk menanam kebaikan, Sya'ban adalah bulan untuk menyiraminya, maka Ramadan adalah bulan untuk memetik hasilnya. Jadi Ramadan itu bukan bulan yang
kita gunakan untuk memulai kebaikan. Kebaikan-kebaikan itu seyogyanya sudah kita laksanakan jauh-jauh hari sebelum masuknya Ramadan. Paling tidak di bulan Rajab kita sudah mulai membiasakan diri dengan amalan-amalan yang akan kita kerjakan nanti di bulan Ramadan. Mulai kita puasa sunnah, sebelum masuk Ramadan kita laksanakan puasa wajib. Mulai kita intensifkan salat malam kita sebelum masuk Ramadan, kita akan melaksanakan salat tarawih. Mulai kita buka-buka Al-Quran kita, tingkatkan intensitas kita dalam membaca Al-Quran, sedekah kita, dan amalan-amalan yang lainnya. Nah, doa tadi juga menunjukkan kepada kita ada kerinduan yang sangat mendalam terhadap bulan Ramadan. Maka paling tidak 2 bulan sebelum kedatangan Ramadan, nama Ramadan itu sudah disebut-sebut. Sejak 2 bulan sebelum masuknya Ramadan. Jangan seperti sebagian orang yang seakan-akan tidak ada perhatian dan kepeduliannya terhadap bulan Ramadan. Begitu sudah dekat Ramadan kaget, oh, tinggal 1 minggu bulan puasa, tinggal 3 hari Ramadan. Nah, mestinya di hati kita nama Ramadan itu selalu kita sebut-sebut. Sebagian ulama bahkan membagi doa mereka dalam 1 tahun menjadi 2 bagian. Dari bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, doanya apa? Ya Allah, terima kebaikan yang kami lakukan di bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan berikutnya, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Selama 6 bulan doanya apa? Pertemukan kami kembali dengan Ramadan. Jadi 6 bulan doanya, terima amal kebaikan kami di bulan Ramadan. 6 bulan berikutnya, pertemukan kami kembali dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu namanya tidak pernah hilang di dalam hati dan melalui ucapan lisan mereka. Jamaah Jumat yang dirahmati dimuliakan Allah. Terakhir, bulan Rajab ini adalah bulan yang menurut pendapat banyak ulama, saya katakan banyak ulama karena sebagai amanah ilmiah saya sampaikan ini tidak disepakati semua ulama, ya, tapi menurut banyak ulama Rajab ini adalah bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat naik sampai ke langit, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj. Satu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita, kata para ulama, bahwa salat itu adalah a'lal ibadat allati tuqarribul abda ilallah au ila rabbih. Salat adalah ibadah yang tertinggi yang akan mendekatkan seorang hamba kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salat adalah ibadah yang diterima oleh Nabi di tempat dan dengan cara yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah puasa perintahnya Nabi terima di bumi dengan cara melalui perantaraan malaikat Jibril. Ibadah zakat perintahnya Allah terima, Nabi terima di bumi melalui perantaraan malaikat Jibril. Ibadah haji perintahnya Allah sampaikan kepada Nabi di bumi, itu pun juga melalui perantaraan malaikat Jibril. Begitu ibadah-ibadah yang lain. Tapi kalau salat, ibadah ini Nabi terima bukan di bumi, beliau menerimanya di langit dan dengan cara tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril, tapi diterima secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salat adalah wasilah, adalah cara yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah SWT. Apatah lagi ketika sujud di dalam salat. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Maka Nabi sampaikan, sedekat-dekatnya seorang hamba itu kepada Allah pada saat dia sujud, maka perbanyaklah doamu di dalam sujud. Suatu waktu ada sahabat datang menemui Nabi SAW. Lalu Nabi menyampaikan, ajukan permintaanmu kepada saya.
Kata sahabat tadi, murafaqatuka fil jannah. Saya ingin menemanimu di surga ya Rasulullah. Nabi kemudian menegaskan, au ghaira zalik, tidak adakah permintaanmu selain itu? Kata sahabat tadi, tidak ada ya Rasulullah. Saya cuma ingin menemanimu di surga. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan tuntunan, a'inni ala zalik bikasratis sujud. Kalau begitu bantulah saya untuk mewujudkan keinginanmu dengan cara perbanyaklah sujudmu. Pada akhirnya jamaah Jumat yang dimuliakan Rasulullah Ta'ala, mudah-mudahan kita mampu memanfaatkan beberapa hari tersisa di dalam bulan Rajab ini untuk melakukan amalan-amalan yang disunnahkan. Dan semoga Allah memberikan kepada kita berkah di bulan Rajab ini, begitu juga di bulan Sya'ban, bulan yang akan datang. Dan semoga Allah SWT memanjangkan umur kita semua dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimin.